Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam sesi kedua. Pada sesi kedua ini, Bapak akan masuk mengajarkan kalian matematika. Silahkan kalian buka catatan dan buka buku paket matematikanya. Kita mulai dari awal ya untuk bab terakhir tentang pengumpulan data. Itu pada halaman 136. Silahkan kalian buka. Jadi nanti kalian diharapkan itu bisa melakukan pengumpulan data, membaca data, dan mengubah data ke bentuk tabel dan ke bentuk diagram. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Apa sih itu yang dimaksud dengan pengumpulan data? Jadi segala sesuatu itu biasanya data itu adalah berupa informasi. Jadi data adalah informasi. Nah, kadang-kadang kita memerlukan informasi untuk melakukan sesuatu ya. Contoh misalkan Bapak ingin memberikan kalian baju, otomatis Bapak harus punya data ukuran baju kalian. Jadi Bapak tanya satu-satu, misalnya dari Ahmad, dari Goni dan lain sebagainya, Bapak tanya satu-satu, akhirnya Bapak dapat nih, misalkan dari 10 orang ya, dari 10 orang Bapak dapat misalkan Ahmad ukuran M, Goni ukuran M, kemudian Maulana ukuran L, kemudian Almer Rian ukurannya XL misalnya, Kona ukurannya XL, Nisa ukurannya L, Jaidan ukurannya L, dan seterusnya. Nanti ada tabelnya di sini. Nah, dari situ setelah Bapak baca, nah akhirnya Bapak bisa membeli kan? Bapak bisa membeli bajunya, tidak akan salah beli. Jadi misalkan ukuran L-nya ada 4, ukuran XL-nya ada 3, ukuran M-nya ada 3. Akhirnya dengan Bapak mengumpulkan data tadi, Bapak tidak akan melakukan kesalahan beli. Ya kan? Nah, misalnya orangnya perlu XL-nya ada 4 tadi ya, perlu XL 4, ternyata Bapak cuma membeli XL-nya 3. Nah, akhirnya satu orang akan dirugikan. Nah, itulah fungsi dari pengumpulan data. Jadi data itu adalah informasi, beberapa informasi yang mirip dengan tujuan yang sama tadi dikumpulkan, akhirnya bisa kita olah menjadi sebuah data ya. Nah, contoh di gambar itu ada Rina ya, Rina dan teman-temannya sedang mengerjakan tugas untuk melihat atau menghitung jumlah jenis-jenis daun ya. Nah, dilihatnya tuh ternyata ada yang menjari daunnya, ada yang menyirip, ada yang sejajar, dan ada yang melengkung. Nah, dari situ setelah mereka lihat, mereka hitung, ternyata yang menjari itu ada 3, kemudian yang menyirip itu ada 6, kemudian sejajar itu ada 4, dan yang melengkung itu ada 3. Nah, dari situ itu termasuk ke dalam kegiatan pengumpulan data. Lalu apa yang dilakukan setelah melakukan pengumpulan data, Pak? Setelah kalian melakukan pengumpulan data, biasanya akan lebih mudah data itu disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Kemarin sudah Bapak latih, sudah Bapak berikan soal untuk membuat diagram ya. Jadi data itu kita masukkan ke dalam bentuk diagram. Biasanya dalam diagram itu apa saja Pak terdirinya? Yang paling atas itu terdiri disebut sebagai judul tabel. Jangan lupa, kalau tidak ada judul, nanti takutnya bingung orang. Oh, ini apa sih, tentang apa? Nah, dengan adanya judul memperjelas tabel itu tentang apa. Kemudian di sebelah kiri, usahakan di sebelah kiri itu nama atau jenisnya. Jenis nama, bisa jenis, bisa atau ukurannya. Yang jelas kalau secara umumnya itu disebut dengan klasifikasinya. Nah, kemudian di sebelah kanan, tadi di sebelah kiri ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya baru jumlahnya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini menjari, berarti menjari
menyirip, sejajar, dan melengkungnya itu kalian tulislah di sebelah kiri. Kemudian jumlahnya kalian tulis di sebelah kanan. Nah, itu cara membuat tabel. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya, jadi fungsinya tabel untuk apa? Untuk memudahkan kita apabila kita ingin mendapatkan informasi. Baik, itu untuk memperjelasnya, silakan kalian kerjakan tugas nomor 1. Bisa kalian kerjakan di nomor 1 itu halaman 140. Silakan kalian kerjakan soal nomor 2. Silakan di latihan 6.1 soal nomor 2 yang ini ya. Bapak bacakan ya. Soalnya dulu Bapak bacakan dan Bapak jelaskan. Setiap tahun banyaknya siswa yang masuk sekolah SD Karya Nusa berbeda-beda. Nah, kalian sudah tahu kan judulnya tentang apa di situ. Kemudian tahun 2012. Nah, tahun 2012 itu termasuk apa? Termasuk jumlah kah atau termasuk kriteria? Siswa yang masuk sebanyak 32 orang. Kalau katanya sebanyak berarti itu adalah jumlah ya. Berarti tahun 2012 itu termasuk ke dalam kriteria. Nah, tahun 2012 itu sebanyak 32 orang. Tahun 2013 sebanyak 30 orang. Tahun 2014 sebanyak 31 orang. Tahun 2015 sebanyak 33 orang. Tahun 2016 sebanyak 34 orang. Nah, setelah pengumpulan data tadi datanya terkumpul, silakan kalian bikin tabel untuk tabel jumlah siswa yang masuk di SD Karya Nusa. Kemudian silakan nanti kalian kumpulkan, Bapak tunggu seperti biasa. Jangan ada yang ketinggalan. Kalau tidak paham silakan kalian tanyakan kepada Bapak lewat WhatsApp ya. Oke, kita akan lanjutkan nanti pembelajarannya untuk matematika besok. Jangan lupa belajar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.